Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Wiryadi, kelas 11 IPA 3. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktikumkan yaitu tentang efek Tyndall untuk menentukan adanya jenis larutan, koloid, dan suspensi. Oke, jadi alat dan bahan yang digunakan adalah 5 gelas yang sudah berisi air, gula 2 sendok, garam 2 sendok, terus susu secukupnya, tepung 2 sendok, santan, dan alat yang digunakan adalah senter, sendok, dan pengaduk. Jadi sebelum saya akan melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dasar pada efek Tyndall. Yaitu pertama, larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Larutan bersifat transparan dan dapat ditembus cahaya. Semua larutan yang sudah dicampur tidak dapat dipisahkan, dan partikelnya terdapat di larutan sangat kecil. Yang kedua, koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan, tidak dapat disaring. Koloid bisa menjadi buram dan juga transparan yang menyebabkan cahaya menjadi terhamburkan, homogen atau heterogen, dan tidak ada endapan. Dan yang ketiga adalah suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antar komponennya tanpa mikroskop dan mengendap. Partikel suspensi dapat disaring dengan saringan. Terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi dan tidak memancarkan cahaya karena buram. Langsung saja kita praktekkan. Itu pertama, masukkan semua bahan ke larutan air. Yang kedua, garam. Yang ketiga, tepung. Yang keempat, susu. Dan yang terakhir, santan. Lalu kita aduk semuanya. Gula, jadi langsung saja kita cek menggunakan senter untuk menentukan adanya jenis larutan, koloid, dan suspensi. Jadi yang pertama kita cek pada larutan gula. Bisa dilihat saat senter kita pancarkan ke gelas, cahaya bisa menembus gelas. Bisa dilihat di telapak tangan. Berarti larutan gula ini adalah termasuk larutan jenis larutan. Kedua, larutan garam. Bisa dilihat larutan garam sama seperti larutan gula tadi. Cahaya saat dipancarkan ke gelas, cahaya tembus. Bisa dilihat di telapak tangan. Berarti larutan garam ini termasuk larutan jenis larutan. Yang ketiga yaitu larutan tepung. Bisa kita lihat cahaya tidak tembus ke telapak tangan dan terlihat endapan di dalam gelas. Berarti larutan tepung ini termasuk jenis larutan suspensi. 4. Larutan susu. Bisa kita lihat saat cahaya kita sorotkan ke gelas, cahaya tidak tembus ke telapak tangan dan cahaya ada hanya di titik gelas tersebut. Berarti larutan susu termasuk larutan koloid.
Dan yang terakhir yaitu larutan santan. Bisa kita lihat saat senter kita sorotkan ke gelas, cahaya tidak tembus ke telapak tangan. Ini sama dengannya dengan susu tadi. Berarti larutan santan ini termasuk larutan jenis koloid. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum atau pengamatan yang saya lakukan tadi dapat saya simpulkan bahwa larutan gula dan garam termasuk jenis larutan, sedangkan larutan tepung adalah termasuk jenis larutan suspensi, dan larutan santan dan susu termasuk jenis larutan koloid. Dan praktikum yang saya lakukan, jika ada kesalahan atau kekurangan harap maklumi. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.